Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma iftah lana kulla khair wa yassir lana kulla umur. Allahumma ansur al-mujahidin warhamil mustad'afin wa dammir a'da'ad-din wa tmish 'ala amwalihim. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian hadis dari kitab Al-Bulughah karya Ibnu Mulaqqin wafat 804 rahimahullah taala. Dan kita masih membahas soal-soal pernikahan dan talak dan rujuk dan di sekitarnya. Kita sekarang masuk pada kitab Raj'ah, kitab tentang rujuk, yaitu setelah suami istri talak kemudian rujuk kembali. Maka Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Umar qala talaqatul ra'ati wa hiya haidun. Al-hadits taqaddama fil bab qabla. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, talaqtu, aku mentalak imraati, istriku, wahia, dalam keadaan istriku tadi haidun, sedang haid. Al-hadits, ini hadisnya diringkas, taqaddama, telah lewat fil babi qablah, pada bab sebelumnya. Kemarin sudah kita bahas bahwa talak itu ada waktunya. Kalau tidak sesuai waktunya maka disebut talak yang bid'ah. Nah, ini Ibnu Umar melakukan satu talak yang bid'ah, yaitu tidak sesuai waktunya. Dia talak istrinya ketika sedang haid, padahal harusnya suci dan belum dijimat, ya. Syaratnya dua, ya, suci dan belum dijimat. Nah, ini kondisinya haid, berarti bid'ah. Nah, terus para ulama berselisih pendapat, kalau talaknya bid'ah seperti ini, apakah sudah terjadi atau tidak? Pendapat yang dikuatkan adalah bahwa talak ini meskipun bid'ah dan salah dan berdosa, tapi tetap terjadi. Kenapa? Karena kita temukan dalam riwayat Bukhari sangat jelas mengatakan, Ani bin Umar qala, Ibnu Umar mengatakan, husibat, telah dihitung alayya, terhadap saya, bitatliqatin, satu kali talak. Jadi meskipun salah, meskipun bid'ah dan berdosa, tapi tetap sah sebagai talak. Dan ini pendapat mayoritas ulama rahimahumullah ta'ala, karena kalimatnya sangat jelas. Ini bisa dilihat pada Sahih Bukhari 5253. Ada sebagian kecil ulama berpendapat karena talaknya bid'ah maka tidak sah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW bersabda, man sona'a, barang siapa yang melakukan amron, satu perkara, ala ghairi amrina, tidak berdasarkan perintah kami, fahuwa raddun, maka amalnya itu tertolak. Hadis riwayat Abu Dawud sahih. Nah, talak di luar waktunya ini adalah melakukan perbuatan tidak berdasarkan perintah Nabi. Berarti raddun, tertolak. Tertolak berarti apa? Tidak sah, ya kan? Nah, ini pendapat yang lain, Pak. Tapi dalam kasus seperti ini kita mestinya melihat dalil yang lebih khusus. Kalau yang ini kan dalil umum, Pak. Man sana'a amran, siapa melakukan suatu perkara, perkara apa saja, umum. Nah, sementara dalam kasus talak ini perkara khusus, ternyata husibat alayya bitatliqatin, dihitung satu kali talak. Berarti dalil yang umum tetap berlaku, tapi dalil yang khusus ini diperkecualikan dari dalil umum. Nah, sehingga talaknya tetap terjadi, sehingga sudah dihitung satu kali talak nih. Nanti kalau mau talak lagi, nah, berarti tersisa satu kali lagi yang bisa rujuk, karena yang bisa rujuk hanya dua kali saja. Berikutnya, An Umar radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala qafata thumma raja'aha. Rawahu Abu Dawud wa sahahahu al-Hakim ala syarti Syaikhain. dari Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mentalak Hafsah, istrinya bernama Hafsah, putrinya siapa? Sayyidina Umar. Thumma, kemudian raja'aha, beliau rujuk kepada Hafsah. Telah diriwayatkan oleh Abu Dawud dan disahihkan oleh Hakim di atas syaratnya Bukhari dan Muslim. Syaikhan ini maksudnya apa? Bukhari dan Muslim. Ini hadis saya kasih tanda kurung
Karena hadis ini sebenarnya tidak termasuk dari syarat kitab ini. Kitab ini ditulis dengan syarat hadis-hadisnya muttafaqun alaih. Lah di sini hadisnya tidak muttafaqun alaih. Ini kan riwayat Abu Dawud, berarti Bukhari tidak meriwayatkan, Muslim juga tidak meriwayatkan. Nah, kenapa ini disebutkan oleh penulis di sini padahal tidak sesuai persyaratan kitab? Ya karena pentingnya masalah ini. Jadi ternyata talak itu boleh dilakukan. Nabi saja melakukan, Pak. Kalau talak tidak boleh dilakukan, Nabi tidak akan melakukan. Dan talak itu tidak mengurangi muru'ah atau kehormatan seseorang. Nabi talak, apakah kenabiannya jadi turun? Tidak. Ustadz Somad kan juga talak, Pak, istrinya yang pertama itu. Nah, seandainya saya talak, seandainya ya, maka Pak jangan melihat saya, wah ini derajatnya sudah turun. Tidak ya. Karena talak itu kadang-kadang diperlukan. Jadi kalau memang tidak bisa digadok, ya sudah, mau gimana lagi ya, maka akan diputuskan talak berdasarkan dengan pertimbangan yang sudah matang. Ya tentu saja yang mengalami yang lebih paham kapan talak kapan tidak. Kemudian yang masih jadi PR bagi saya, tolak Nabi mentalak, ini sebabnya apa? Sampai hari ini saya belum nemu jawaban, Pak. Coba nanti yang ketemu jawabannya beritahukan kepada saya di kitab apa, jilid berapa, juz berapa. Sampai hari ini saya belum nemu loh, Pak. Tapi saya tanya Mbah Google dapat jawaban, Pak. Tapi jawaban Mbah Google ini kurang valid ya. Bisa didengarkan tapi jangan dipercaya betul-betul ya. Katanya Nabi mentalak Hafsah ini gara-gara kasus yang disebutkan pada surat At-Tahrim. At-Tahrim ayat 3. Wa il asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi haditha. Ingatlah ketika Nabi membisikkan kepada sebagian istrinya akan satu ucapan. Nah, sebagian istrinya ini Hafsah. Namanya bisikan itu rahasia, nggak boleh disebarluaskan. Malah falamma nabba'at bih, malah Hafsah itu menceritakan rahasia tadi. Wa azharahu Allahu alaihi, dan Allah beritahukan hal itu kepada Nabi. Maka Nabi marah, Pak. Gimana kamu itu ya? Ini rahasia saya bisikkan, kamu malah nggak paham, malah disebarluaskan. Namanya rahasia itu jangan disebarluaskan. Beliau marah, ditalak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang jelas saya belum nemu di kitab. Sudah berusaha mencari tapi belum nemu di kitab. Adapun rujuknya ini, nah ini saya nemu di kitab, Pak. Kenapa setelah Nabi talak kemudian rujuk? Ternyata gara-gara Sayyidina Umar susahnya bukan main. Hafsah ini kan putrinya Sayyidina Umar. Putrinya dicerai oleh Nabi, hatinya pecah Sayyidina Umar ya. Susah sekali dia. Allah tahu Sayyidina Umar susah dan Allah sangat cinta kepada Sayyidina Umar. Maka Allah turunkan wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Wahai Muhammad, kamu rujuk lagi kepada Hafsah. Kenapa? Fa innaha sawwamatun qawwamatun. Jibril mengatakan kepada saya, rujuklah kepada Hafsah karena dia itu ahli puasa dan ahli qiyamul lail, dan dia itu adalah calon istrimu di dalam jannah. Hadis riwayat Hakim sahih. Nah, kalau benar cerita ini bahwasanya gara-gara Sayyidina Umar susah, berarti ini menunjukkan fadilahnya Sayyidina Umar radhiyallahu taala ya. Jadi rujuknya ini gara-gara Sayyidina Umar susah, dan Allah Subhanahu wa taala tidak suka kalau Sayyidina Umar menjadi susah seperti itu. Nah, akhirnya Nabi disuruh untuk rujuk lagi. Adapun Hafsah punya kekurangan tapi punya kelebihan. Kelebihannya sawwamatun, ahli puasa, qawwamatun, ahli tahajud. Dan dia menyembunyikan membuka rahasia kan yang satu kali itu. Bukan berarti setiap kali ada rahasia dibuka, enggak ya cuma sekali itu aja. Sehingga ini adalah satu kelemahan yang mestinya dimaafkan karena adanya banyak kelebihan yang dia miliki. Wallahu a'lam bishawab. Monggo. Wa an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shadiqul masduq
inna ahadakum yujma'u qalbuhu fi batni ummihi arba'ina yawman thumma yakunu 'alaqatan mithla dhalik thumma yakunu mudghatan mithla dhalik thumma yursalul malaku wa yanfukhu fihi ruha wa yu'maru bi arba'i kalimat bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyyun aw sa'idun. Al-Hakim. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, dia mengatakan, telah menceritakan kepada kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahwa, dan Rasulullah itu as-shadiq, orang yang jujur, al-masduq, yang dibenarkan ucapannya. Beliau mengatakan, inna, sesungguhnya, ahadakum, masing-masing kalian, wahai manusia, yujma'u, dikumpulkan, khalquhu, penciptaannya, fi batni ummi, di dalam perut ibunya, arba'ina yawman, 40 hari, maksudnya sebagai nutfah. Di situ ada nutfahnya bukan? Tidak ada. Nah, maka saya tambahin nutfah karena apa? Maksudnya itu adalah 40 hari yang pertama itu sebagai nutfah. Nutfah itu apa? Nutfah itu disebutkan dalam surat Al-Quran, surat Al-Insan. Ternyata nutfah itu campuran mani dengan mani. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin. Kami ciptakan manusia dari nutfah yang bercampur. Nah, maka campuran mani laki-laki dengan mani perempuan itu disebut nutfah. Kemudian akan menjadi manusia. Kalau mani laki saja nggak bisa jadi manusia. Thumma, kemudian yakunu, menjadi, fi dzalika, di dalam hal itu, alaqatan, fi dzalika, yaitu di dalam perut ibunya tadi, alaqatan, sebagai segumpal darah, mithla dzalika, semisal itu, yaitu maksudnya sama juga 40 hari. Jadi 40 hari yang kedua segumpal darah. Thumma yakunu, kemudian menjadi, fi dzalika, dalam itu, mudghatan, sekerat daging, mithla dzalika, semisal itu, yaitu 40 hari yang ketiga. Thumma, kemudian yursalu, dikirimlah, al-malaku, malaikat, fayanfukhu, lalu dia meniup, fihi, pada bayi tersebut, ar-ruha, akan roh, wa yu'maru, dan dia disuruhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bi arba'i, dengan mencatat 4 kalimatin perkara. Yang pertama adalah bikatbi, dengan mencatat rizkihi, rizkinya berapa. Yang kedua, wa ajalihi, dan usianya berapa. Yang ketiga, wa amalihi, dan amalnya baik atau buruk. Yang keempat, wa syaqiyyun, dan apakah dia itu celaka, maksudnya calon ahli neraka, au sa'idun, atau bahagia, maksudnya calon ahli surga. Al-hadis, ini karena hadisnya diringkas, maka ditutup dengan kata-kata al-hadis. Maksudnya apa? Wasaqal haditha, dan dia melanjutkan hadis itu panjang lebar kalau bahasa kita, dan seterusnya. Berbeda, yang berbeda di mana? Dari itu di sini tidak. Fidalika di sini tidak. Fidalika. Oh, fidalikanya hilang. Tsumma yakunu 'alaqatan. Dua kali. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Apa kaitan hadis ini dengan kitabur raj'ah? Ini kan bahasnya kita rujuk, Pak. Tiba-tiba membahasnya tentang masalah penciptaan manusia. Nah, ini yang berkaitan dengan bab adalah pada kata-kata bikatbi rizqihi. Ini yang berkaitan dengan bab. Seseorang mendapatkan jodoh, itu rizki. Kemudian cerai, nah itu berarti apa? Rizkinya dari situ sudah diputus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama dengan kalau kita bisnis nih, dari satu lubang dibuka oleh Allah, kemudian putus kadang-kadang, nah, kita buka lagi bisnis yang lain, terbuka, seperti itu. Nah, maka kaitannya pada kata-kata rizqun, karena rizqun itu artinya adalah ata'un, pemberian. Nah, istri atau anak itu termasuk dari pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga kaitannya dengan bab rujuk adalah pada kata-kata rizki. Bisa juga kita kaitkan dengan bab kata-kata amalihi, amalnya. Karena seorang suami mengatakan saya rujuk, itu adalah amalan mulut.
Atau seorang suami ngumpuli istri setelah dia mentalak. Karena rujuk kan bisa dua cara kan? Bisa dengan ucapan yaitu mengatakan saya rujuk, bisa dengan perbuatan yaitu melakukan hubungan intim. Nah, maka kaitannya dengan bab bisa pada rizkinya, istri termasuk rizki, kemudian bisa pada amalihi, amal, karena rujuk termasuk amal. Jadi apa yang terjadi pada manusia ini sudah ada takdirnya semuanya. Panjenengan menikah dengan seseorang, kemudian melahirkan anak dari orang tersebut, kemudian ditinggal mati oleh orang tersebut, oleh istri panjenengan, semua sudah ada takdirnya. Nah, orang beriman kalau mengetahui seperti ini, jadinya menghadapi segala sesuatu agak longgar. Susah nggak apa-apa Pak, tapi agak longgar. Jadi misalnya Sayyidina Umar tadi ya, melihat anaknya ditalak oleh Nabi, susah kan, masuk akal Pak? Ini Nabi yang mentalak nih, tapi dia tetap yakin bahwa ini semua sudah ada takdirnya. Nah, sehingga diserahkan kepada Allah. Akhirnya Allah menetapkan rujuk lagi. Nah, rujuk lagi ini juga ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita ambil beberapa faedah di sini. Faedah yang pertama, As-Shadiq Al-Masduq ini salah satu dari 1000 nama Nabi yang dikatakan oleh para ulama Nabi punya 1000 nama. Jadi termasuk keistimewaan Nabi Muhammad SAW, lahu alfusmin, beliau punya 1000 nama. Nah, 1000 nama contohnya apa? Ini As-Shadiq Al-Masduq, ini udah 2 nama ya. Muhammad As-Shadiq, Muhammad Al-Masduq. Nah, dari 1000 nama itu sebenarnya rata-ratanya adalah sifat beliau, sifatnya Shadiq, sifatnya Masduq. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan yursalul malak, diutus malaikat meniup ruh. Nah, namanya malaikat ini sampai hari ini saya belum nemukan Pak. Nah, kita kasih nama peniup ruh ya nggak apa-apa, atau penjaga rahim juga nggak apa-apa, sekedar nama ya, la musyahata fil istilah, tidak perlu debat dalam bab memberikan nama. Tapi maksud saya, nama dari Nabi, namanya malaikat apa, ini sampai hari ini belum saya temukan. Faedah berikutnya, dalam hadis ini disebutkan 4 kalimat yang ditetapkan oleh malaikat ini. Tapi ternyata dalam hadis yang lain Nabi sebutkan 5. Faraghallahu min kulli abdin ila kulli abdin. Allah telah menyelesaikan kepada setiap hamba min khamsin 5 perkara. Ajalihi, sudah belum? Sudah. Rizkihi, sudah belum? Sudah. Atharihi, nah ini yang belum. Atharihi, bekasnya. Tapi sebenarnya sudah terwakili oleh amalihi tadi Pak. Karena amal manusia ada 2 macam. Ada amal yang sudah dia lakukan sekarang ini ya. Ada amal yang akan dia lakukan nanti. Dan ada amal yang dia tinggalkan juga. Saya sudah mati tapi masih dibaca buku saya. Nah, itu berarti amal yang saya tinggalkan. Itu termasuk amal yang akan datang. Nah, maka di sini Nabi mengatakan wa atharihi, dan bekasnya, yaitu amal yang akan datang yang dia tinggalkan. Nah, itu termasuk sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa madja'ihi, dan tempat matinya di mana. Nah, ini berarti tambahnya di sini Pak. Madja'ihi, tempat mati kita di mana sudah ada ketetapannya masing-masing. Panjenengan orang Weru, kemudian mati di luar Jawa, bisa saja. Orang luar Jawa matinya di Weru, bisa saja ya. Ini sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mbah Maimun Zubair itu kan wafatnya di Mekah, terus katanya jenazahnya dibuka masih utuh, katanya Pak ya. Nah, beritanya valid atau tidak saya nggak paham. Nah, tapi ala kulli hal, ini madja'ihi, tempat mati setiap orang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Faedah berikutnya, syaqiyun aw sa'idun, bahagia atau celaka, ini juga sudah ditetapkan. Sehingga sebagaimana sabda Nabi SAW, Fir'aun itu sudah kafir sejak bayi. Khalaqallahu Yahya, Allah ciptakan Nabi Yahya bin Zakaria di dalam perut ibunya sebagai orang mukmin, dan Allah ciptakan Fir'aun di dalam perut ibunya sebagai orang kafir. Artinya sudah ditetapkan. Ini nanti Fir'aun kalau lahir nanti akan jadi kafir, jadi penguasa Mesir yang kafir. Ini nanti Yahya kalau lahir akan jadi nabi, jadi muslim. Udah ada ketetapan. Nah, ketetapan kita juga sudah ada. Tapi apa kita nggak tahu. Dan kita nggak bisa tanya kepada malaikat. Ya. Malaikat,
dan tidak perlu tanya. Karena kalau kita tahu malah mungkin malas beramal, Pak. Misalnya kita tahu bahwa kita ini ahli neraka, akhirnya sholat malas, mau kok sholat ya, paling-paling ahli neraka. Kalau tidak tahu seperti ini malah enak ya, kita yang penting kita bagaimana kita beramal, dan kita memang disuruh oleh Allah untuk beramal, tidak disuruh untuk mengetahui takdir kita masing-masing. Perintahnya adalah beramal, bukan mengetahui takdir. Mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa ada. Amin ya rabbal alamin. Berikutnya kitab baru, Kitabul Ila'i wa Ghairihi, kitab tentang ilah dan lain-lain. Dan lain-lain ini apa saja? Nanti akan dibahas tentang tahrim, akan dibahas tentang li'an, akan dibahas tentang sumpah. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang ilah. Apa itu ilah? Monggo. An Anas radhiyallahu anhu qala ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisa'ihi syahran wa kanat in fakkat rizquhu fa aqama fi masrubatil lahu tis'an wa isrin thumma nazala fa qalu ya Rasulullah innaka alaita syahran fa qala asy-syahru tis'un wa isrun farajatil bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu, dia mengatakan, ala telah bersumpah untuk tidak mengumpuli istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min nisaihi, terhadap istri-istri beliau, syahron, selama 1 bulan. Ini karena marah. Wa kanat, dan adalah, infaqat, telah terluka atau telah retak, rijluhu, kakinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa aqama, lalu beliau tinggal, fi masyrubatin, pada kamar tinggi. Masyrubah ini adalah satu tempat yang agak tinggi, digunakan untuk menyimpan bahan makanan, gandum dan sebagainya. Kalau sekarang di desa ya seperti dapur nih. Nah, dapur yang selatan masjid ini kan pisah dari rumah. Nah, jadi apa? Kalau sekarang yang gampangnya begitu, tinggal di dapur, lahu, milik beliau, selama tis'an wa ishrina, 29 hari. Thumma, kemudian nazal, beliau turun. Nah, kata-kata nazal ini menunjukkan bahwa masrubahnya itu agak tinggi, ada tangganya naik. Faqalu, lalu mereka berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, innaka, sesungguhnya anda itu, alaita, anda sudah bersumpah untuk tidak mengumpuli istri, syahron, 1 bulan. Maksudnya ini kan baru 29 hari. Faqala, maka beliau bersabda, asyahru, bulan itu, tis'un wa ishrun, 29. Maksudnya kadang-kadang 29. Infarada bihi, telah meriwayatkan sendirian hadis ini Al-Bukhari, Imam Bukhari rahimahullah ta'ala. Hadis ini menunjukkan bahwa melakukan ilah itu diperbolehkan, Pak. Ilah itu seorang suami marah kemudian sumpah tidak mengumpuli istri. Dan ilah itu dibagi 2. Ada ilah yang halal, ada ilah yang haram. Nah, maka kita pelajari ini supaya jangan melakukan ilah yang haram. Ilah yang halal adalah seperti yang dilakukan oleh Nabi ini, syahron, 1 bulan, ini halal. Panjenengan marah kemudian sumpah sama istri, demi Allah saya tidak kumpuli kamu 1 pekan. Nah, itu boleh, halal seperti itu. Tapi jangan dibiasakan dilakukan ya. Dikit-dikit sumpah yang kurang bagus. Nabi juga sekali lah. Yang haram ada 2. Yang pertama, apabila ilahnya adalah 4 bulan, nah, maka ini haram. 4 bulan, apa lebih dari 4 bulan, bukan 4 bulan ya, lebih dari 4 bulan. Misalnya seseorang mengatakan, saya sumpah tidak mengumpuli kamu 1 tahun, nah ini haram. Karena dolim 1 tahun tidak mengumpuli istri itu. Kekuatan istri tidak dikumpuli sampai hanya 4 bulan. Nah, sehingga lebih dari 4 bulan ini sudah haram. 4 bulan tambah sehari sudah haram. Yang kedua yang haram adalah ilah yang mutlak. Saya sumpah tidak akan kumpuli kamu selamanya, misalnya ya. Selamanya itu kan mutlak, Pak. Atau tanpa disebutkan ya. Nah, dan dia niatannya adalah lebih dari 40, ini haram, nggak boleh. Maka yang boleh adalah
40 ke bawah. Yang tidak boleh adalah di atas 40 atau mutlak. Min nisa'i syahrun, 1 bulan. Mohon maaf, saya mengatakan 40 ya Pak. Yang benar apa? 4 bulan. Sejak awal saya mengatakan 40 atau barusan terakhir? Okay. Baik, saya ganti 4 bulan bukan 40, salah. Wal ilahu naw'an, ilah itu 2 macam. Mubahun, yang mubah adalah fi arba'ati ashhurin, maksimal 4 bulan. Haramun, yang haram adalah aktsar min arba'ati ashhur, lebih banyak dari 4 bulan. Au mutlaqan, atau mutlaq, lebih dari 4 bulan, berarti 4 bulan lebih 1 hari enggak boleh. Bukan 40, salah, 4 bulan. Kemudian ilah ini mirip dengan 2 orang muslim yang bertengkar, kemudian oleh Allah, oleh Nabi SAW diperbolehkan marah itu sampai 3 hari tidak ngomong, nggak apa-apa. Rasul SAW melarang seseorang menghijroi saudaranya gara-gara marah. La yahillu li muslimin, tidak halal seorang muslim ayah jura'afah, menjutak saudaranya sesama muslim fauqa thalathin, di atas 3 malam. Nah, ini mirip dengan ini. Kalau sesama muslim maka jutaannya maksimal 3 malam. Kalau suami istri maka jutaan dalam bab hubungan intim tadi maksimalnya 4 bulan. Nah, kenapa 4 bulan? 4 bulan ini kekuatan istri ketika ditinggal oleh suami, dan itu juga ada isyaratnya dalam Al-Quran. Yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra. Walladzina yatawaffawna, wanita yang ditinggal mati oleh suami, dan mereka itu orang-orang yang mati meninggalkan istri, maka istri-istri itu menunggu terhadap diri mereka, tidak boleh menikah selama 4 bulan plus 10 hari. Nah, oleh Allah dibatasi 4 bulan 10 hari karena kekuatan mereka seperti itu. Sehingga setelah 4 bulan 10 hari, hari ke-11 berarti silahkan mau menikah, silahkan, tidak ada masalah setelah suaminya mati. Ini mirip dengan ini, yaitu dibatasi sampai 4 bulan saja. Pertanyaannya, Rasulullah melakukan ilah ini gara-gara apa? Rasulullah melakukan ilah ini karena marah terhadap istri-istrinya. Nah, marahnya karena apa? Ini ada perselisihan riwayat. Riwayat pertama mengatakan beliau marah karena istrinya itu minta harta kepada beliau. Beliau tugasnya setiap hari dakwah, malah dimintai duit, dimintai perhiasan. Nggak ada perhiasan. Beliau bukan orang yang hidup mewah-mewahan, bukan. Maka muncullah pada surat Al-Ahzab ayat qul li azwajika, ya ayyuhan nabiyyu, wahai nabi, qul li azwajik, katakan kepada istri-istrimu, in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha, kalau memang kalian menghadapi kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alain, silahkan sini, umatti'kunna, akan saya kasih pesangon, wa usarrihkunna sarahan jamila, tapi saya talak. Saya tidak mau mengurusi istri yang mata duitan begitu, tak talak saja, tapi tak kasih. Wa in kuntunna turidnallaha wa rasulah, tapi kalau kalian menghadapi Allah dan Rasulnya dan menghadapi akhirat, maka Allah sudah menyiapkan bagi wanita-wanita yang berbuat baik di antara kalian pahala yang besar. Nah, waktu itu 9 istri Nabi, Pak, disuruh milih oleh Nabi. Jadi setelah Nabi baikan sama mereka, 1 bulan marah kan, kemudian setelah baikan Nabi menyuruh milih. Saya pilih di, pilih aku, pilih duit. Pilih duit saya talak, pilih saya sabar, nggak usah minta lagi. Semuanya pilih Nabi SAW. Nah, maka 9 istri ini semuanya adalah calon istri Nabi di dalam surga karena mereka pilih Rasulullah SAW. Ini riwayat pertama ya. Riwayat yang kedua, beliau marah kepada istri-istrinya itu karena kasus yang tadi pada surat At-Tahrim. Rasulullah bisikkan satu bisikan kepada istrinya, kemudian malah bisikannya tersebar kemana-mana. Akhirnya beliau marah, dan itu kasusnya adalah beliau waktu itu di rumahnya Hafsah
mengumpuli budak beliau namanya Maria. Nah, ketahuan sama Hafsah marah, ya Rasulullah, ini rumah saya, Anda ngumpuli Maria di sini. Kalau mau ngumpuli Maria di rumah Maria. Nah, maka Rasulullah untuk merelakan hatinya istrinya, beliau mengatakan, ya sudah, saya bisiki kamu tapi jangan cerita-cerita ya. Ini Maria sudah tidak akan saya kumpuli lagi, tenang ya. Jadi mulai hari ini Maria tidak akan saya kumpuli. Nah, itu malah ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Wahai Nabi, kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan untukmu, yaitu Maria. Maria kan budakmu, budak itu halal dijima. Kenapa kamu haramkan? Gara-gara tabtaghi mardata azwajik, kamu cari keridaan istrimu. Nah, ditegur oleh Allah seperti ini, Nabi marah akhirnya. Marah sama istri-istrinya. Gara-gara kalian ini ya. Nah, maka menyebabkan apa? Ada teguran seperti ini. Akhirnya disingkiri oleh Nabi selama 1 bulan. Terus selama 1 bulan itu yang masakkan Nabi siapa, Pak? Nggak ada ceritanya, Pak. Kalau zaman sekarang ya kira-kira Nabi beli nasi Padang, kira-kira. Zaman dulu nggak ada, Pak. Nah, nggak tahu nih yang masakkan siapa, wallahu alam. Apakah istrinya ngirimkan di luar masrubah, beliau ambil makan gitu. Karena ketika Umar masuk ke masrubah itu beliau melihat atap, melihat ruang-ruang, ini nggak ada barang-barang, cuma ada barang-barang yang sepele sekali ya, alat-alat masak yang lengkap tidak ada. Itu dan itu adalah zuhudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita ambil dari hadis ini faedah bahwasanya bulan dalam bahasa Arab syahrun itu tidak harus 30, bisa juga 29. Nah, saya katakan tadi 29 ini maksudnya adalah tis'un wa ishruna ahyanan, 29 kadang-kadang. Artinya tidak harus 30, tapi kadang 29. Kenapa kita artikan kadang-kadang? Karena faktanya memang bulan ada yang 30 hari. Dan itu disebutkan oleh Nabi dalam hadis yang lain. Asyahru hakadha. Nah, ini. Dalam hadis yang lain Rasulullah mengatakan asyahru hakadha wa hakadha wa hakadha. Hakadha wa hakadha wa hakadha. Hakadha itu 10, hakadha begini 10 lagi, wa hakadha ini begini kan. Nah, ini 9. Berarti jumlahnya apa? 29. Nah, maka kadang-kadang 29. Nah, maka ditafsir oleh perawi, yakni maksudnya adalah marratan tis'atan wa ishrin, kadang-kadang 29, wa marratan salasin, kadang-kadang juga 30 hari. Nah, sehingga tidak harus 1 bulan itu 30 hari, tidak harus pula 1 bulan itu 29 hari. Dan kalau kita puasa Ramadan 29 hari, oleh Allah dihitung berapa? 30 hari. Khusus Ramadan sama Dzulhijjah 29 dihitung 30. Ini keistimewaan 2 bulan ini. Sebagaimana sabda Nabi SAW, la yanqusan syahra idin la yanqusan, 2 bulan perayaan yang tidak akan kurang. Tidak akan kurang maksudnya 29 dihitung 30. Jadi puasa Ramadan 29 hari, pahalanya 30 hari. Ini khusus Ramadan ya. Tapi kalau Muharram 29 hari, ya pahala kita puasa 29 ya 29, tidak jadi 30 karena ini khususan bagi Ramadan dan Dzulhijjah. Moga Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala idza harrama ar-rajulu imra'atahu wa hiya yaminun kafirha wa qala fatkana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia mengatakan, ini perkataan Ibnu Abbas berarti hadisnya mauquf. Idza apabila harrama mengharamkan ar-rajulu seorang laki-laki imra'atahu istrinya, fahiya maka dia itu adalah yaminun satu sumpah, yukaffiruha yang dia harus mengkafarai sumpah tersebut.
Wa qala, dan Ibnu Abbas mengatakan, laqad kana lakum fi Rasulillahi iswatun hasanah. Boleh dibaca iswah, boleh dibaca uswah. Sungguh-sungguh adalah bagi kalian di dalam Rasul sallallahu alaihi wasallam ada tauladan yang baik. Ini surat Al-Ahzab ayat 21. Hadis ini bicara tentang marahnya suami kepada istri, tetapi marah yang haram. Kalau yang tadi atasnya tadi ilah, ini bisa halal bisa haram. Kalau kurang dari, kalau 4 bulan ke bawah maka halal. 4 bulan ke atas dari 4 bulan atau mutlak haram. Nah, kalau yang ini haram, Pak. Mengharamkan istrinya, yaitu kalau dalam bahasa Arab mengatakan anti alayya haram. Kamu wahai istriku haram untuk saya kumpuli. Nah, perkataan ini haram. Tidak boleh diucapkan. Karena kalau kita mengatakan seperti itu, berarti kita sudah mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah. Ditegur oleh Allah dalam ayat tadi, lima tuharrimu ma halallahu lak. Jadi tidak boleh. Nah, maka marah kepada istri itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Zihar itu nggak boleh. Tahrim ini nggak boleh. Ilah itu bisa boleh, bisa tidak boleh. Ya. Jadi marah diatur oleh Islam. Tidak sak-sae dewe, sak-karepe dewe marah kemudian mengucapkan apa saja, enggak. Ada aturannya dalam Islam ini. Nah, kalau seseorang terlanjur mengatakan kepada istrinya kamu haram saya kumpuli, maka yang harus dia lakukan adalah yaminun yukaffiruha. Ucapan itu dihitung sebagai sumpah. Meskipun tidak ada kata-kata sumpah. Tidak ada kata-kata demi Allah, enggak ada kata-kata gitu. Itu sudah otomatis dihitung sumpah. Jadi perkataan suami mengatakan kepada istrinya, kamu mulai hari ini haram saya kumpuli. Nah, itu harus dikafaroi. Maka yang dimaksud iswatun hasanah, tauladan yang baik, ini yang dimaksud adalah surat At-Tahrim yang tadi, di mana Allah mengatakan, lima tuharrimu ma ahallallahu laka. Kenapa engkau haramkan apa yang Allah halalkan? Lalu qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah telah mewajibkan bagi kalian membersihkan apa? Menghalalkan sumpah kalian. Menghalalkan sumpah maksudnya sumpah yang dilanggar tadi harus dihapus dengan cara membayar kafarah. Dihapus dosanya dengan cara membayar kafarah. Nah, ini kalau di Indonesia saya tampaknya tidak melihat perkataan seperti ini ya. Kalau orang Arab sudah biasa itu, terutama orang-orang dulu. Anti alayya haram. Marah sama istrinya, maka mengatakan kamu haram untuk saya kumpuli. Nah, kalau orang Indonesia saya nggak tahu ngomongnya apa. Nah, kalau ada ucapan yang mirip dengan itu padahal halal, nah, maka itu tidak boleh diucapkan, dan kalau sudah terlanjur diucapkan dia harus bayar kafar. Terakhir Sa'id bin Sa'id radhiyallahu anhu qala akbara wa yu'minun hatta ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa safarna. Qala ya Rasulullah ara'aita rajulan wajada ma'a imra'atihi rajulan ayaqtuluhu fayaqtulunahu am kaifa yaf'alu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad unzila fika wa fi sahibatika fadhhab fa'tiha. Qala Sa'id fatala ana wa ana ma'ana inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Falamma faragha min tala'umihima qala falamma faragha min tala'umihima qala Uwaimir kadabtu 'alaiha ya Rasulullah in amsaktuha fatalaqaha salasatan qabla an ya'murahu fatalaqaha salasatan qabla an ya'murahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Syihab fakana sunnatul mutala'inaini taqaddam. Dari Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu, dia mengatakan Aqbala telah datang Uwaimir kisah sahabat Nabi, hatta sehingga dia datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wasaqan nasi di tengah-tengah manusia. Faqala, lalu Uwaimir mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita apa pendapat anda tentang rajulan seorang laki-laki wajada yang mendapati ma'amra'atihi
bersama istrinya rajulan, laki-laki yang lain, alias zina. Ayaqtuluhu, apakah dia membunuhnya? Fataqtulunahu, lalu kalian juga akan membunuhnya sebagai qisas? Am, atau kaifa, bagaimana, yaf'al, yang harus dia lakukan? Faqala, maka menjawablah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qad unzila, sungguh telah diturunkan, yaitu wahyu, fika, dalam masalah kamu wahai Uwaimir, wa fi sahibatika, dan masalah istrimu yang kamu anggap zina tadi. Fadhhab, maka pergilah, fa'ti biha, maka datanglah bersama istrimu. Qala Sahlun, berkata Sahl, fatala'ana, lalu suami istri tadi saling melaknat. Wa ana, sementara saya ma'an nasi, bersama para manusia, inda, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma, maka tatkala faragha, keduanya sudah selesai, min, dari tala'unihima, saling melaknat keduanya. Qala Uwaimir, berkata si suami, kadzabtu, aku dusta alaiha, pada istriku, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, in amsaktuha, jika saya masih menahannya sebagai istri. Kalau tidak saya talak, berarti saya dusta bahwa dia zina. Fatallaqaha, lalu akhirnya dia pun mentalaknya, thalathan, sampai 3 kali, qabla, sebelum ayyamurahu, menyuruh dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala Ibnu Syihab, berkata Ibnu Syihab, perawi hadis ini, fakanat, maka adalah kejadian itu, sunnatal mutala'inaini, menjadi sunnah atau peraturan bagi orang-orang yang, 2 orang yang suami istri yang saling melaknat. Ini hadis sudah pernah kita bahas ya. Kalau ada suami menuduh istrinya berzina, menuduh itu haram, harus membawa 4 saksi yang melihat dia berzina, padahal itu susah. Nah, maka oleh Allah dikasih solusi khusus suami istri. Maka kalau suami yakin istrinya berzina karena melihat, tapi tidak ada 4 saksi, maka untuk meyakinkan bahwa dia itu berzina, maka boleh melakukan mula'anah. Nah, maka suami sama istri dihadapkan di depan imam atau hakim. Kemudian suami disuruh bersumpah 4 kali, demi Allah dia berzina. Kemudian yang kelima dia mengatakan, demi Allah kalau saya dusta, saya siap dilaknat Allah. Nah, istri membalas juga kalau dia tidak terima. 4 kali dia bersumpah, demi Allah suamiku bohong, saya enggak berzina. Kemudian yang kelima dia mengatakan, demi Allah siap saya dimurkai Allah kalau memang saya zina, kalau memang dia jujur. Nah, itu namanya mula'anah. Nah, mula'anah ini biasanya siapa yang dusta itu nanti akan mendapatkan musibah dari Allah Subhanahu wa taala secara cepat. Biasanya tidak sampai 1 tahun itu terjadi musibah. Misalnya istrinya yang dusta ini, nah, nanti dia mati misalnya ketabrak truk misalnya. Pokoknya mati-mati yang mengerikan. Biasanya begitu. Tidak harus, tapi apa? Biasanya begitu, dan itu sudah pernah terjadi pada suatu masa dulu. Nah, dalam kasus ini setelah Uwaimir dia mula'anah dengan istrinya, maka akhirnya dia kemudian apa? Mentalaknya 3 kali. Nah, mentalak 3 kali ini maksudnya tidak bisa balik lagi. Talaqaha thalathan. Dan kemarin sudah kita bahas bahwasanya mula'anah ini konsekuensinya ada 3. Masih ingat betul? Terjadi talak abadi, tidak bisa rujuk sama sekali. Suaminya tobat mau rujuk nggak bisa, istrinya tobat mau rujuk nggak bisa, abadi. Dan ini pendapat mayoritas ulama. Madhab Hanafi saja yang membolehkan rujuk kalau sudah tobat, tapi mayoritas ulama mengatakan nggak bisa rujuk. Kemudian konsekuensi kedua, anaknya dinisbatkan kepada ibu, tidak bisa dinisbatkan kepada bapak, bapaknya nggak mengakui. Kemudian konsekuensi ketiga, anak ini tidak boleh disebut anak zina, haram. Kalau kita mengatakan sebagai anak zina, maka kita dicampur 80 kali. Kita mengatakan kepada ibunya, kamu yang zina, buktinya ini anakmu mirip dengan pacarmu, bukan mirip dengan suamimu. Nah, kita dicampur 80 kali. Meskipun betul-betul mirip, Pak, nggak boleh menyebut anak zina. Ini sudah konsekuensinya 3. Nah, 3 konsekuensi ini masing-masingnya ada dalilnya. Dalil untuk talak abadi ini, fatallaqaha thalathan. Atau yang lebih kuat lagi nanti pada hadis-hadis berikutnya. Nah, maka semua dari 3 konsekuensi ini ada dalilnya dari Nabi SAW. Dan ini saya ulang lagi,
tidak bisa dilakukan mula'anah kalau yang menuduh istri kepada suami, nggak bisa. Istrinya mengatakan kepada suaminya, kamu zina. Suaminya mengatakan, saya tidak zina. Nah, mula'anah nggak ada. Jadi mula'anah khusus suami nuduh kepada istri. Dan ini saya ulang lagi penjelasan, karena dulu pernah saya jelaskan, kalau istri yang nuduh, maka mula'anah dimulai istri dulu. Kalau suami yang nuduh, maka mula'anah dimulai oleh suami dulu. Itu keterangan saya dulu, Pak. Dan saya menjelaskan begitu bukan ngawur, karena saya dengar seorang guru ngomong begitu. Salah satu guru saya tanya, bagaimana kalau yang nuduh istrinya, Ustaz? Nah, maka beliau mengatakan, rahimahullah, sudah wafat ya. Beliau juga seorang ulama, seorang doktor. Beliau mengatakan, ya dimulai dengan istrinya dulu, mula'anah. Tapi ternyata setelah kita jadi di kitab-kitab itu sepakat para ulama, semua sepakat para ulama, kalau istri menuduh suami tidak ada mula'anah. Nah, berarti karena ini sudah sepakat para ulama, berarti penjelasan guru saya tadi ada salahnya. Wallahu a'lam bishawab. Ini yang dapat kita pelajari dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Walhamdulillahirabbil alamin.